Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Waktu menunjukkan hampir pukul setengah 12 kawan siang. Hari ini hari Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021. Cuaca cukup panas tadi, walaupun saat ini terlihat agak mendung, tapi tadi sengatannya luar biasa, di tubuh terasa sangat panas kawan. Nah, ini adalah penampakan dari tanaman porang kami yang kami tanam secara rapat dengan menggunakan jarak tanam, yaitu yang ke sini, ini jarak sini sampai sini adalah 10 cm ya, yang sini sampai sini 10 cm, kemudian yang jarak sini sampai sini adalah jarak kurang lebih 15 cm kawan. Hal ini adalah dalam rangka untuk pembibitan, harapannya nanti dalam satu musim ke depan nanti kira-kira jadi umbi berapa, kemudian kita bongkar, kemudian kita tanam untuk perluasan di beberapa lahan yang berbeda. Di hadapan kita tentunya nampak jelas bahwa tanaman porang kami di sini dengan menggunakan media mulsa, harapannya adalah dulu sebagai penghambat gulma itu sendiri, sehingga tanaman lebih sehat, lebih subur. Akan tetapi yang terjadi agak berbeda dari yang kita harapkan kawan. Pada kenyataannya gulma masih sangat tumbuh luar biasa. Walaupun yang di sebelah sini ini karena berada di pinggir jalan, ketika saya contoh misalnya datang ke lahan itu sering kali kita bersihkan, yang sebelah sini ini nampak bersih, tetapi yang sebelah sana luar biasa lebatnya untuk gulma. Nah, kemudian untuk beberapa tanaman itu sudah mulai muncul tunas susulan kawan, walaupun saat ini belum kita pupuk karena proses penanggulangan gulma belum selesai. Contoh misalnya ini sudah mulai muncul tunas susulan dari bawah, kemudian ini juga sudah mulai muncul tunas susulan dari bawah, kemudian ini beberapa juga sudah mulai muncul tunas susulan dari bawah. Nah, ini terlihat jelas, walaupun potensinya untuk pembesaran batangnya belum kelihatan signifikan, tetapi karena ini belum kita pupuk susulan ya, barangkali nanti hasil pertumbuhan dari tunas kedua itu kurang begitu besar kawan. Tapi paling tidak mungkin harapannya ya minimal 2 kali lipat dari batang awalnya ya, minimal 2 kali lipat dari batang ini, syukur-syukur bisa 3 kali lipatnya. Harapannya nanti setelah kita selesai penyiangan gulma, secepat mungkin kita lakukan pemupukan susulan. Ini sudah tanamannya dari segini, ini sudah menjadi segini, sudah lumayan lah dari kata yang terbilang super mini. Nah, di sebelah sana ini masih penanganan gulma. Hari ini hari keempat kawan. Dulu dimulai di lahan ini adalah hari Kamis, kemudian hari Jumat, hari Sabtu, dan saat ini adalah hari Minggu. Berarti hari keempat kita melakukan proses pembersihan gulma di lahan ini. Nah, ini juga sudah mulai muncul tunas susulan. Kalau yang ini nampak cukup besar kan ya, dari batang pertama, kemudian tunas susulannya ini prediksinya bisa 4 kali lipat dari besar batang pertama ini. Nah, itu harapan dari kami. Nah, kemudian di depan layar itu gulma-gulma nampak luar biasa kawan. Walaupun dulu sudah kita beri mulsa, tetapi perkembangan gulma belum bisa dikatakan tertahan. Bahkan gulma itu sendiri perkembangbiakannya sungguh luar biasa. Dan prediksi saya ya untuk penanggulangan gulma di lahan ini itu budgetnya atau kosnya itu akan lebih besar dibandingkan dari lahan yang tanpa mulsa. Kenapa kawan? Karena sudah pernah kita sampaikan bahwa pembersihan gulma di lahan yang menggunakan mulsa itu cenderung agak susah kawan dibandingkan dengan tanaman yang tanpa mulsa. Sehingga kemarin berarti ini petakan yang bawah itu sudah nampak bersih ke selatan, itu berarti selama 3 hari baru selesai 1 petak kawan. Nah, kemudian berarti paling tidak ini juga
barangkali 3 hari yang dipetakan ini, belum lagi kemudian petakan atasnya lagi, ini bisa memakan kurang lebih 10 harian. Kalau yang di lahan sana yang tanpa menggunakan mulsa itu paling kisaran sekitar 6-7 hari 5 orang pekerja untuk membersihkan gulma. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan kepada kawan-kawan semuanya bahwa ketika kita menanam porang menggunakan mulsa, tingkat efektivitasnya saya anggap sampai hari ini itu belum menemukan kelebihan ya. Ketika kita menggunakan mulsa itu kelebihannya apa? Belum nampak sampai hari ini atau sampai saat ini. Nah, ini menjadi pertimbangan kepada kawan-kawan semuanya ketika nantinya barangkali musim depan akan budidaya porang menggunakan mulsa seperti ini, dapat dipikir ulang, dipertimbangkan kira-kira plus minusnya bagaimana kawan. Karena ketika kita memberikan mulsa, pasti beberapa petani mengharapkan bahwa pertumbuhan dari gulma tidak sehebat seperti ini. Tetapi ternyata dengan pemberian mulsa pun pertumbuhan gulma masih tetap utuh. Otomatis hal ini kalau ini nantinya itu penanggulan gulma dalam satu musim penanaman ini minimal kok bisa mencapai 3 kali pemberian gulma, artinya kos yang dikeluarkan akan sangat besar kawan. Karena apa? Karena yang pertama tentunya adalah bahwa untuk pembelian mulsa itu sendiri, kemarin kalau kita plus melubangi itu ada yang harga 600, ada yang harga sampai 700.000 rupiah. Ini sudah proses pelubangan di toko. Kita anggap harga 600.000 rupiah saja kawan, kita habis 10 roll. Nah, kalau habis 10 roll, nah, berarti kita sudah habis budget untuk pembelian mulsa itu sendiri adalah 6 juta rupiah. Kemudian untuk beli pakunya, ya paku yang untuk mati sebelah samping-samping sini, ya seperti itu, kita beli online kurang lebih kemarin habis kisaran 2 jutaan. Berarti sudah habis 8 juta rupiah untuk pembelian bahan-bahan yang digunakan untuk pemasangan mulsa. Nah, kemudian yang ketiga adalah dalam proses pemasangannya kawan. Untuk 2 orang itu adalah 1 hari 1 roll. Berarti kalau 2 orang kita hitung contoh misalnya 180.000 rupiah, padahal kita habis 10 roll, berarti kita sudah menghabiskan biaya untuk pemasangan adalah 1.600.000 rupiah kawan. Nah, sedangkan tadi sudah dihitung di awal pembelian mulsa, pembelian paku, kemudian pemasangan, itu total global estimasinya habisnya adalah 9.600.000. Belum lagi ongkos yang lain-lain lah ya. Tentunya ini menjadi pertimbangan kita bersama, apakah penanaman porang menggunakan mulsa seperti ini di tempat kawan-kawan itu efektif atau tidak. Nanti kita bisa sharing bersama di kolom komentar. Apakah hanya di tempat saya seperti ini saja yang sudah menggunakan mulsa, akan tetapi pertumbuhan gulma masih belum bisa tertahan. Oleh karenanya tadi sudah menghabiskan kurang lebih 9.600.000 atau barangkali kita genapkan adalah 10 juta rupiah dalam proses pembelian mulsa dan lain-lain sampai proses pemasangan. Nah, kemudian kalau dalam satu musim ini nanti penanggulan gulma kita prediksi adalah 3 kali. Dalam 1 kalinya itu, ini prediksi saya ketika melihat pekerja itu dalam 3 hari kemarin hanya menghabiskan 1 petak, ini nanti kurang lebih per sekali pembersihan gulma kurang lebih habisnya adalah 3,5 juta kawan. Kalau 3 kali berarti kita anggap bahwa itu habisnya adalah 10 juta. Maka untuk penanganan gulma sendiri baik pembelian mulsa dan lain-lain itu sudah memakan biaya dalam satu musim tanam adalah 20 juta rupiah. Sedangkan ketika kita tanpa mulsa itu lebih simpel, cara tanamnya juga lebih simpel ya, karena
agak ribet juga. Menggunakan mulsa itu agak ribet. Hanya satu keuntungan ya atau keunggulan ketika kita menggunakan mulsa sampai hari ini adalah satu, yaitu ketika hujan sudah datang seperti bulan Desember, hujan sudah hampir setiap hari, ini bedengan masih terlihat utuh. Artinya untuk erosinya ada tetapi minim sekali. Nah, ini adalah satu keuntungan yang kita temukan dalam penanaman porang menggunakan mulsa, baru satu ini. Tetapi untuk kekurangan-kekurangan yang lainnya itu satu tadi, gulmanya masih banyak tumbuh lebat. Kemudian pembelian mulsanya itu sendiri menjadi kekurangan karena apa? Menambah biaya. Kemudian yang ketiga, proses tanamnya kawan. Proses penanaman porang menggunakan media tanpa mulsa dengan media yang menggunakan mulsa itu jauh lebih sulit yang menggunakan mulsa. Karena apa? Karena ketika kita tanam, contoh misalnya biji katak masuk ke sini, ini kita harus nguruknya, ambil sekeliling dari sini, dan itu pun memakan lebih banyak waktu dibandingkan ketika kita tanam di lahan tanpa mulsa. Contoh misalnya dilubangi, kemudian kita hanya narik tanah dari sebelah sini tertutupi. Ada 3 kekurangan yang kita temukan dalam penanaman porang menggunakan mulsa. Itu sudah 3, tetapi kelebihan atau keunggulannya baru menemukan 1 kawan. Nah, tentunya ini menjadi pertimbangan kembali kepada kawan-kawan, apakah tingkat efektivitasnya nanti hasil panen terutama ketika menggunakan mulsa itu lebih baik atau tidak. Ini belum sampai ke situ. Sampai hari ini hanya 1 keunggulan yang kita temukan. Kemudian kelemahannya tadi ada 3 ya. Nah, nanti menjadi pertimbangan semuanya. Apakah kita untuk musim depan tanam porang menggunakan mulsa, atau barangkali alangkah baiknya kita tanam secara konvensional, cukup digulut, dibedeng tanpa menggunakan mulsa, dan proses penanamannya juga simpel. Kita juga tidak menambah biaya pembelian mulsa, otomatis biaya yang kita keluarkan dalam budidaya porang agak sedikit terkurangi kawan. Nah, itu adalah sharing dari kami. Semuanya tentunya akan kembali kepada kawan-kawan berdasarkan pengalaman pribadi. Apakah penanaman porang menggunakan mulsa itu efektif atau tidak? Sampai sejauh ini belum kita temukan tingkat efektivitasnya. Bisa dikatakan ada sangat banyak nilai minusnya ya. Nilai minusnya banyak dibandingkan kelebihan-kelebihan proses penanaman menggunakan mulsa. Ini pun kemarin ada yang bertanya di kolom komentar, nanti proses pemupukannya bagaimana? Nah, proses pemupukannya juga nanti agak sedikit lebih sulit. Bisa sih bisa, tetapi saya katakan agak sedikit lebih sulit dibandingkan ketika media lahan itu tanpa menggunakan mulsa kawan. Oleh karenanya nanti kita lebih bijak untuk penanaman porang. Ketika kita ingin memangkas biaya pengeluaran dalam budidaya porang, maka kita harus mempertimbangkan hal kelebihan dan kekurangan dari apa yang kita pilih untuk budidaya porang. Sayup-sayup adzan zuhur sudah berkumandang kawan. Berarti waktu menunjukkan kisaran pukul 12 kurang 20 sampai 15 menit karena adzan zuhur sudah berkumandang. Pekerja sebentar lagi akan istirahat. Saya juga istirahat, mau pulang terlebih dahulu. Salam sukses dari kami. Inilah paparan hari ini, yaitu antara kelebihan dan kekurangan menggunakan mulsa. Kalau sampai saat ini kita baru menemukan 1 kelebihan dan 3 kekurangan dalam budidaya porang menggunakan mulsa. Salam sukses dari kami. Semoga kita tetap semangat merawat porang-porang kita. Tentunya harapan akhir adalah mendapatkan umbi-umbi produksi dalam jumlah yang sesuai kita harapkan. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.